Halo guys, kali ini Budi Ari betul-betul bertungkik, kata Bang Bade, karena sebentar lagi akan diperiksa terkait dengan aliran dana yang masuk dari 11 karyawan yang ditangkap karena diduga melindungi situs-situs judol. Nah, hal ini membuat lagi dan lagi Parentisen betul-betul memberikan ledekan-ledekan terhadap Budi Ari, yang saya kira saat ini mengalami kepanikan yang begitu berat karena akan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentari apa yang menjadi sindiran-sindiran ataupun komentar dari netizen. Dan apakah benar ada aliran 500 juta ke Menteri Budi Ari? Nanti akan kita sampaikan. Oma. Matilah. Wartawan nanya kayak mana tadi? Apakah benar ada aliran dana ke Budi Ari? Apakah ada kemungkinan Budi Ari diperiksa? Budi Ari itu siapa sih? Ketua Projo itu ya? Yang botak itu, Bang. Oma. Sempat, ya enggak, ini menduga sempat ada aliran dana waktu diperiksa. Nggak mungkin ketua aja kan? Pasti anak-anak buah ada kan? Artinya asli ya, terkentut-kentut orang betungki itu kalau misalnya dia diperiksa betul-betul lah. Maka semoga kebenaran itu mencari jalan sendirinya. Aku sedang menikmati waktu yang ada ini. Kalau kalian gimana netizen? Menikmati juga, Bang. Ini mengenai orang-orang besar dan komentar harus sopan. Nanti kebiruan di mata. Eskondel. Ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya, cuma 5 orang paling. Hah? 5? Perasaan 11 deh. Udah gitu anak buahnya bapak lagi. Udah gitu nggak cuma satu situs, 1000. Loh. Udah gitu nggak cuma 1 miliar, 8,5 miliar. Atau bapak ini sebenarnya kecipratan dananya nih? Ya pastinya Heran, dong. orang tua kok suka bohong sih? Buat kalian para pembela Jokowi yang bergabung dalam organisasi Projo, Kasih ini paham, Bang. kualitas kementerian yang dipimpin oleh ketua kalian, si Budi Ari. Ternyata banyak kebusukan yang terjadi di Kementerian Kominfo selama dipimpin oleh Budi Ari. Dulu data nasional dibobol, dan anehnya kesalahan besar itu tidak ditanggapi oleh Jokowi. Dan sekarang terbongkar permainan melalui situs-situs, dan ternyata juga selama ini kita dibohongi. Mereka berbohong kepada rakyat, katanya sudah melakukan pemblokiran kepada sekian ribu situs. Ternyata yang diblokir bukan situs judo, ternyata yang diblokir WordPress. Di mana suara kalian? Inilah kebusukan-kebusukan yang terjadi. Belum lagi Kementerian BUMN si Erick Thohir, banyak BUMN yang merugi padahal suntikan dana negara triliunan rupiah. Dan kalian masih menganggap junjungan kalian adalah presiden terbaik. Kenapa Menteri Erick Thohir dan juga Budi Ari tidak direshuffle? Padahal melakukan kesalahan yang besar, yang fatal, yang merugikan negara. Dan kalian diam saja. Di mana suara kalian? Menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Tuh, pelaku loh. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika. Saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya bagian apa yang memblokir? Nah,
Saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Jadi netizen justru mengintai bahwa Projo ini memang terlibat dari awal. Dan itu yang kemudian ada faktor baru dalam politik Indonesia, yaitu suara netizen. Dan bahkan faktor itu menjadi penentu apakah satu kasus itu bisa dijaga supaya terus dalam kondisi yang tidak diintervensi politik. Jadi kasus itu soal judi online misalnya, netizen menjadi pelambang pertama atau unsur pertama di dalam upaya untuk mendesak penuntasan dari kasus ini. Olah-olah misalnya ya Projo itu artinya pro judi online. Kan itu datang dari kecerdasan sekaligus kecerdikan netizen untuk mendorong kasus ini supaya tidak dipetieskan. Jadi terlihat bahwa Indonesia sebetulnya punya harapan bagus tentang penegakan hukum kalau ada situasi yang memungkinkan suara itu diucapkan tanpa perlu dihalangi. Bayangkan misalnya kalau zaman Pak Jokowi itu suara netizen semacam ini udah lama dibully lagi oleh hoaxernya. Karena terlihat bahwa suara netizen itu datang dari kejujuran untuk menjaga supaya proses peradilan terutama kasus korupsi itu dilakukan dengan cara yang beradab, bukan dengan sekedar menjebak seseorang lalu dipaksa untuk dilecehkan namanya itu karena sensasi politiknya lebih diutamakan daripada substansi hukumnya itu. Kasus Thomas Lembong, kasus Menteri Budi yang sekarang jadi sasaran evaluasi netizen terhadap Thomas Lembong, yang terjadi justru netizen memberi semacam sentimen positif bahwa beliau Thomas Lembong adalah hasil dari konspirasi politik, sementara pada Menteri Budi sentimennya negatif tuh. Nah itu reaksinya juga beda. Kalangan di sekitar Pak Menteri Budi ini, Menteri Budi namanya tuh, ya dia teman saya tentu, tapi kita selalu ingin pisahkan antara persahabatan dengan kebersihan politik. Jadi netizen justru mengintai bahwa Projo ini memang terlibat dari awal. Dan itu yang kemudian diindikasikan lewat berbagai macam sinisme di media sosial. Sementara Lembong justru dianggap sebagai korban yang sebetulnya dari awal nggak ada soal apa-apa, tapi kemudian dicarikan deliknya di situ. Jadi kita lihat bagaimana mata netizen yang sebetulnya bagian utama dari kejujuran berdemokrasi itu harus dijaga supaya kemampuan mata hati netizen ini itulah yang menjadi dasar kita bisa berharap bahwa akan ada keadilan di negeri ini. Yap, kita harus akui bahwa apa yang menjadi kehebatan para netizen membongkar semua apa yang menjadi keburukan-keburukan para pemerintah, terutamanya Budi Ari dan juga Mulyono, sangat luar biasa. Karena berkat mereka, apa yang selama ini ditutupi bisa dimunculkan dan bisa diproses. Kita berharap apa yang menjadi marwah dari penegak hukum bisa betul-betul dikembalikan dan jangan pernah mau diintervensi oleh kekuasaan. Dan apa yang menjadi harapan kita terkait dengan proses yang akan dijalani oleh Budi Ari ini bisa betul-betul tuntas. Kalau bisa sampai ke junjungannya, yaitu Mulyono. Jangan cuma pion-pionnya saja yang akan diproses, sementara derajanya aman. Dan saya kira kita sebagai rakyat Indonesia sangat membutuhkan bahwa hal ini bisa clear dan bisa sampai ke akar-akarnya, agar benalu-benalu yang ada di negeri ini betul-betul bisa dihilangkan dari
peradaban kalau bisa. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat, dan juga apa yang menjadi sindiran netizen maupun komentar Bang Rocky Gerung bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri doa ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.